Anda kembali di live event Damai Fitri Terangi Negeri. Pemirsa, penyakit ananiah hisbiyah mengancam harmoni kita dalam berkehidupan. Untuk itu sosok berjiwa al-ma'un atau bermanfaat ini perlu hadir. Jadi apa sebenarnya ananiah hisbiyah ini, Gemma? Nah, untuk menjawabnya Iqbal, kami akan mengajak Anda menyimak perbincangan rekan kami Maria Lizia Hasni dengan Ketua PP Muhammadiyah Haidar Nasir berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin dari saya Maria Lizia Hasni. Nah, saat ini saya sedang berada di gedung PP Muhammadiyah dan saya akan segera bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Di sana kita akan berbincang dan juga berdiskusi mengenai bagaimana untuk menghadirkan kedamaian untuk diri dan juga umat yang sesuai dengan nilai-nilai Ramadan dan Idul Fitri. Assalamualaikum Pak Haidar. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Senang ya Pak kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah senang Mbak Maria bahwa hari ini kita berada di Gedung At-Tanwir Muhammadiyah di lantai 5 perpustakaan. Perpustakaan, makanya saya dari tadi lihat Bapak lihat-lihat buku nih. Nah, sepertinya nih ada buku yang juga sedang dipegang. Ini bukunya dari Buya Hamka, betul ya Pak ya? Iya, yang betul. memang saat ini kita banyak membicarakan kembali sosok dari Buya Hamka ini. Ini tentang apa sih Pak? Jadi ini tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar itu tafsir tentang ayat-ayat Al-Quran yang disusun oleh Buya Hamka yang lengkap 30 juz. Ya. Menariknya itu kan Buya Hamka menyusun tafsir ini di penjara. Waktu beliau kena penjara politik ya, tahun 63 sampai 65 tanpa proses hukum gitu ya. Nah, tentu sebagai seorang ulama Muhammadiyah yang sangat terkenal dan alim, ilmuwan, pujangga juga. Beliau tidak larut di dalam suasana penderitaan politik gitu ya, tetapi justru memanfaatkan penjara untuk produktif, yakni membaca tafsir-tafsir, lalu bahkan beliau membuat tafsir sendiri. Inilah tafsir Al-Azhar. Pak Haidar, sambil saya juga mau jalan-jalan melihat perpustakaan ini yang homey ya sebenarnya menurut saya ya. Suasananya di sini sambil kita berbincang-bincang ya Pak, mengenai makna Ramadan dan juga nanti makna Idul Fitri begitu ya. Kalau Pak Haidar sendiri menilai sebenarnya apa sih seyogyanya yang menjadi ibadah yang wajib atau penting kita maknai di bulan Ramadan ini Pak? Berpuasa itu kan setiap tahun puasa kita. Ya. Berarti kalau mereka yang makin tua pengalamannya kan makin panjang. Jadi ada yang mungkin 40 kali, 40 tahun gitu kan. Ada yang udah 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang baru beberapa tahun masih belajar gitu ya. Nah, mestinya bahwa kualitas ketakwaan kita itu tiap tahun meningkat ya. Karena puasa kan tidak sekedar menahan makan, minum, dan hal yang dilarang. Tapi intinya supaya kualitas diri kita itu, ketakwaan kita itu meningkat. Nah, contoh misalkan, simple sederhana ya. Ciri orang takwa itu 3 diantaranya. Ada banyak contoh lagi di Al-Quran. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-darat. Orang yang menginfakkan sebagian hartanya di kala lapang maupun sempit. Itu kan belajar untuk peduli, untuk berbagi, dan sekaligus tidak untuk apa sih harta itu mewah dipamer-pamerkan, gitu kan misalkan. Tapi kan lebih baik dimanfaatkan. Nah gitu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa nahan marah. Puasa itu ngajari kita nahan marah. Kalau dimarahi orang, bahkan Nabi mengajarkan ini shaimun, jawab kamu sedang berpuasa gitu.
sumber masalah dunia itu apapun, termasuk dalam kehidupan nasional, bahkan bangsa, perang, itu satu di antaranya karena marah. Nah, yang ketiga, wal afina aninnas, memberi maaf pada orang. Meminta maaf itu ketika kita salah. Dan itu berat ya. Kalau kita salah kan, meminta maaf itu susah sekali, mengulurkan tangan. Ini memberi maaf, posisi kita benar. Di saat orang minta maaf, kita sebelum dia minta maaf, kita harus maaf. Ajaran Islam dan Idul Fitri, puasa, itu mengajari kita untuk damai sebenarnya. Jadi itu 3 saja. Belajar berinfak, berbagi, nahan marah, memberi maaf orang, wah dahsyat itu takwa kita. Dan kalau tadi Pak Haidar juga mengatakan bahwa sebenarnya karena setiap tahun kita menjumpai bulan Ramadan, seharusnya kualitas ketakwaan kita tuh meningkat. Dan salah satunya bisa terlihat dari 3 hal yang tadi bersama-sama kita sudah bincangkan begitu Pak Haidar. Tapi kalau kita melihat menurut Bapak sendiri, apakah kualitas keislaman di Indonesia itu memang sudah bisa cukup meningkat begitu? Karena kita tiap tahun berjumpa dengan bulan Ramadan seperti itu. Dan apa sebenarnya sih yang amalan mana begitu yang bisa benar-benar menyentuh ke dalam diri kita, Pak? Nah, yang kurang dari kita itu aplikasi dari ibadah itu dalam perilaku sehari-hari, dalam orientasi sikap, pikiran, dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai agama yang luhur. Contohnya seperti apa tuh Pak, kalau misalkan masa saat ini? Sekarang paling mudah kan, orang Islam itu kan harta itu untuk apa? Pertama, untuk kita bisa hidup di dunia, selamat di akhirat kan. Kedua, kalau kita lebih, kita berbagi tadi. Nah, infak, sedekah, zakat, kemudian menolong orang miskin, memberdayakan anak yatim. Tapi ketika harta itu ditumpuk-tumpuk lalu jadi pamer kemewahan seperti sekarang ribut ya di ruang publik, padahal juga beragama gitu, muslim gitu, itu kan menunjukkan Islam itu puasa atau juga ibadah. Kita tidak menggerakkan dan mengubah perilaku kita tentang harta, tentang dunia. Nah, lebih jauh lagi ketika kita mengejar kekayaan berlebih itu sama sebenarnya juga mengejar apapun yang berlebihan itu, lalu kita jadi sering menggunakan cara-cara instan dengan segala cara. Satu contoh saja ini, bahwa itu akan jadi energi kolektif gitu ya, bahwa kita hidup hemat. Jadi contohnya bahwa agama mengajarkan hidup hemat, dan dengan hemat kita bisa berbagi, bukan boros. Gitu. Menurut Pak Haidar, apa ya yang menggerus nilai-nilai keislaman itu tadi? Mengapa sekarang mungkin umat manusia, khususnya umat Islam itu lebih mudah ria itu? Apakah memang ini tekanan lingkungan atau media sosial yang merajalela? Atau apa sebenarnya Pak? Ada 2 ya. Pertama, memang bawaannya materi itu kan ingin eksis, melihat dan dilihat. Itu bawaan materi. Maka agama mengajarkan, ingat di samping materi itu ada ruhani gitu kan. Dan materi itu bisa menyelamatkan tapi juga bisa menjerumuskan kamu dalam hidup. Nah, artinya bahwa ada problem di mana cara kita beragama itu tidak menginternalisasi di dalam diri kita, tapi lebih pada syariat luarnya gitu kan. Nah gitu. Nah yang kedua, milieu lingkungan kita. Betul itu, media sosial kita ini kan sekarang lebih banyak pamernya gitu kan. Ya. Dan kayaknya kalau misalnya nggak keluar negeri gitu ya, atau apa tuh kayaknya nggak keren gitu, atau misalnya lebih kerenan ke mall nih daripada ke perpustakaan, padahal dulu nilai Islam tidak seperti itu kan Pak Haidar? Jangan yang dunia begitu Mbak, yang kegiatan sholat saja di Ka'bah itu masih ingin direkam gitu kan, terus di selfie gitu, ditunjukkan bahwa saya lagi umroh nih, saya lagi haji nih gitu ya. Kan, waduh, oke lah kalau untuk koleksi kenang-kenangan ruhani kan bagus, tapi di-upload, kemudian di-share, kemudian di-posting untuk orang banyak kan rasanya nggak bagus gitu kan. Agama harus hadir di tengah masyarakat yang memerlukan. Dan
lebih-lebih di bulan Ramadan dan Idul Fitri itu kan mengajari orang untuk kemudian peduli sesama. Nah, semangat berbagi, semangat peduli itu harus menjadi budaya kolektif kita, kaum beragama dan bangsa Indonesia. Saya yakin kalau budaya berbagi, budaya peduli itu hidup, maka tidak akan lagi ada pamer kemewahan. Dari Muhammadiyah ini yang dikenal adalah pendidikannya. Apa yang sudah dilakukan selama ini Pak untuk mendorong misalnya tergerusnya nilai-nilai keislaman itu lebih berkurang lagi, atau mungkin apa yang masih perlu ditambah? Baik, untuk menjawab ini saya ingin menunjukkan sebuah pernyataan dan kutipan yang sangat futuristik ya, tentang bagaimana kedahlan punya perspektif tentang agama. Baik. Oh ini ya, tadi saya juga sudah ngeliatin nih Pak Haidar ya Pas. Nah, ini kan ruang sidang yang menggambarkan inspirasi awal Muhammadiyah. Di sana nanti itu ada kutipan Al-Quran 104 yang mendorong lahirnya Muhammadiyah. Nah, di sini ada kutipannya pendiri Muhammadiyah tentang agama, sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Maria. Iya. Menurut beliau, itu agama itu pada mulanya bercahaya, berkilau-kilauan, makin lama makin suram. Padahal yang suram bukan agamanya, tetapi manusianya yang memakai agama. Dan ini sudah diutarakan oleh Kiai Dahlan pada tahun 1921. Pidato di persidangan Muhammadiyah tahun 21. Luar biasa, saya merinding loh. Iya, judulnya Tali Pengikat Hidup. Oke, jadi memang ya akan seperti ini, begitu. Kan Muhammadiyah menerjemahkan agama itu tidak hanya urusan ritual ibadah, tapi juga urusan pendidikan itu agama, urusan pelayanan kesehatan agama, urusan pemberdayaan masyarakat itu juga agama, urusan kebangsaan, perjuangan kemerdekaan juga agama. Nah, tapi kita harus memulai dari pencerahan tentang agama itu sendiri. Itu yang disebut bercahaya, itu kan tanwir. Saya tertampar juga nih dengan kutipan ini ya. Memang betul kita yang membuat agama itu lalu menjadi gitu ya. Sempit, bahkan jadi gelap gitu, karena kita tidak paham, tidak luas, tidak multi perspektif tentang agama. Pak Haidar, saya masih pengen ngobrol lebih lanjut dengan Pak Haidar. Kita akan diskusikan mungkin permasalahan-permasalahan yang terjadi selama bulan Ramadan begitu ya, kegaduhan-kegaduhan ini. Tapi tadi saya sebelum naik ke bawah, saya ngintip di bawah itu ada masjid yang kayaknya indah begitu ya. Kalau kita lihat-lihat di situ, boleh Pak diantar ke situ? Itu pas di situ kita bahasnya. Oke, boleh. Biar adem gitu ya Pak ya. Masjid At-Tanwir. Masjid At-Tanwir, baik. Antar pejabat, kemudian pamer harta begitu ya. Nah, apa sih sebenarnya tantangan untuk menciptakan suasana hidup yang damai begitu, yang juga jauh dari anania hizbiyah, egoisme kelompok yang kalau kita lihat memang banyak terjadi belakangan di Indonesia. Dalam konteks ini kan bangsa Indonesia ini bangsa beragama, bahkan mayoritas Muslim. Boleh jadi kegaduhan terjadi, pamer harta, kemudian juga korupsi, ribut di dalam kehidupan publik dan pemerintahan misalkan. Itu karena nilai-nilai agama itu berhenti di soal verbalitas ritual ibadah semata. Atau agama hanya jadi pengetahuan verbal saja. Agama tidak merasuk ke dalam jiwa, pikiran, dan menggerakkan tindakan yang tadi disebut bercahaya atau tanwir. Nah, tanwir itu kan orang keluar tadi dari keburukan menjadi kebaikan, dari baik menjadi lebih baik. Nah, yang kedua itu ini problem budaya kolektif kita, budaya berbangsa kita itu basicnya kan gotong royong atau Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi praktek hidup kita lalu menjadi egois, menjadi individualis. Lalu muncul fenomena anania hizbiyah tadi. Jadi egoisme kelompok gitu ya. Ya, egoisme kelompok itu
memang dasarnya manusia itu berkelompok, tetapi ketika menjadi egois, menjadi anania, itu lalu menjadi berlebihan dan merusak relasi sosial kita. Maka diperlukan proses transformasi budaya, di mana kegotong royongan, kebinekaan itu harus menjadi perilaku sehari-hari yang terus diproduksi. Nah, yang ketiga, dalam hal urusan muwatoniyah dan urusan-urusan governance, kebangsaan dan ngurus pemerintahan. Nah, ngurus bangsa, ngurus pemerintah, ngurus negara itu tidak hanya soal kecakapan, tapi juga soal value, nilai agama, nilai Pancasila, nilai budaya luhur bangsa, yang itu menjadi ciri dari bangsa Indonesia. Nah, tinggal bagaimana setiap pejabat dan warga negara, elit dan tokoh bangsa itu mentransfer nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila itu, bahkan nilai kebudayaan luhur bangsa itu menjadi sesuatu yang yang mewujud di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi perilaku nyata gitu kan, menjadi keteladanan, menjadi budaya kolektif bersama. Tapi itu sulit tidak sih Pak? Apalagi tahun depan kita akan memasuki tahun yang menentukan untuk bangsa Indonesia begitu ya. Akan ada pemilihan umum. Selalu sulit. Semua itu pasti sekarang tuh diidentikan dengan politik. Kalau misalnya kemarin saja ada masalah juga sepak bola di bulan Ramadan, kita tahu ya kan. Padahal sudah jelas itu bukan ranah politik. Sepak bola ya adalah olahraga. Tapi kembali lagi ya masuk juga kan ke ranah politik. Atau juga kenapa juga egoisme kelompok timbul dan politik menjadi dominan gitu ya. Nah, ini masalahnya karena setelah reformasi itu kita kan menjadi sangat politiking dan memang agendanya demokrasi kan. Cuman masalahnya bahwa kita kurang berhasil di dalam mengkonsolidasikan politik dan demokrasi dengan value kita, nilai Pancasila, nilai agama, dan nilai kebudayaan luhur bangsa. Dan itu terjadi karena para elit dan pemimpin bangsanya mungkin miskin visi tentang nilai-nilai itu. Nah, warganya juga sama gitu. Warganya kemudian lalu karena tidak ada arah dan keteladanan, mereka jadi bergerak sendiri-sendiri. Ingin politik, lalu politiknya politik egoisme gitu kan. Yang penting siapa menang, siapa kuat gitu kan. Lalu setelah yang menang juga memperoleh kekuasaan, itu kemudian jemawa atau angkuh diri. Sebaliknya yang kalah juga jatuh diri lalu jadi muncul dendam politik. Nah, disinilah terjadi friksi di dalam kehidupan kebangsaan kita. Kuncinya kita, kelompok-kelompok agama, insya Allah kalau Muhammadiyah masih bisa menjaga bahwa kita punya batas dengan politik, kita tidak berpolitik praktis, kita politik kebangsaan yang mengedepankan nilai dan keteladanan. Nah, lebih dari itu, ya pendidikan politik menjadi penting. Artinya memang tidak bisa dinafikan bahwa memang ada berbagai pihak yang menggunakan ini sebagai kendaraan politik, agama sebagai kendaraan politik. Tapi sudah tugas dari organisasi Islam untuk bisa membentengi diri ya, membatasi ya, begitu ya, Pak Haidar. Kehidupan kebangsaan dimanapun selalu ada politisasi. Politisasi itu bisa agama dipolitisasi, kedaerahan, agama juga dipolitisasi, kemudian apalagi politik sendiri itu kan politik mestinya kan ada aspek value-nya, tapi jadi politiking gitu ya, atas nama politik lalu kita kemudian mengoyak persatuan misalnya, atau ekonomi gitu ya, politisasi ekonomi gitu ya. Jadi politik digerakkan oleh kekuatan ekonomi, lahir oligarki kan gitu. Nah, maka yang diperlukan adalah juga etik dan moral dalam kehidupan bangsa. Baik. Terakhir, karena ini di momen Idul Fitri, mungkin Pak Haidar bisa mengucapkan selamat Idul Fitri bagi pemirsa yang menyaksikan. Silakan Pak. Baik, atas nama pribadi maupun pimpinan Pusat Muhammadiyah,
saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beridul fitri untuk seluruh keluarga Muslim Indonesia dan juga untuk seluruh warga bangsa. Semoga di hari yang penting dan luhur ini, di hari fitrah dan di hari kita berbuka puasa setelah satu bulan lamanya berpuasa, kita menjadi insan-insan yang selalu soleh untuk diri kita dan soleh untuk kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Terima kasih Pak Haidar Nasir untuk waktunya. Semoga sehat selalu dan juga semoga berkah di bulan yang penuh fitri ini. Terima kasih. Baik, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Semoga bermanfaat. Saya Maria Lizia Hasni. Sampai jumpa dan kembali ke studio.